Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ini dengan NIM 220023. Baiklah, di sini kita akan coba untuk membuat tugas komputer administrasi pendidikan untuk membuat website yang kedua. Di mana ini kita teruskan dari website yang pertama kemarin, di mana yang pertama itu mungkin lebih sederhana lagi dan disediakan lebih komplitkan lagi untuk website perpustakaan. Pertama kita buka dulu aplikasi SIMP. Di sini kita nyalakan seperti biasa, ini start dan sehingga nanti jika aplikasi sudah siap untuk kita jelaskan, ini akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian setelah itu baiklah, yang pertama itu kita buka aplikasi FNTP. Nah, ini kita klik start, kemudian jika aplikasi sudah siap untuk dijalankan, maka yang seperti yang di bagian modul ini akan berubah warna hijau, di mana aplikasi yang kita jalankan tersebut. Setelah itu kita menggunakan koordinasi internal khususnya pada persidangan data. Kita buka localhost-nya. Maka bahwa sesuatu komputer dan tidak hanya berfokus identifikasi ancaman, tapi juga sebelumnya di sini sebelum memulai Fitri sudah menyiapkan kode-kodenya terlebih dahulu dan juga caranya nanti biar tidak keliru di dalam menjelaskan saat menampilkan video. Kemudian setelah itu kita proses terlebih dahulu. Materi selanjutnya akan kita garis miring pengertian selanjutnya. Dan ini kita klik baru. Sebelumnya Fitri ingin membuat terlebih dahulu. Kita buka Windows C, XIDT, kemudian HTDocs, kemudian Fitri ingin membuat namanya dengan perpustakaan. Perpustakaan RPW. RPW artinya Fitri Wahyuni. Kemudian kita buka kembali localhost, di mana di sini kita buat perpustakaan RPW. Nah, jika sudah selesai, kita buka terlebih dahulu pada saya setelah itu ini kita Nah, untuk ini kita tambahkan pada melalui SQL pada menu yang ada di localhost tersebut. Dan hasil dari proses pendidikan serta langkah-langkah yang dimaksud. Dan kita coba. Kirim. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, seperti yang sudah kita jabarkan di sini, tahap selanjutnya itu kita membuat file koneksi dan akses untuk memastikan bahwa nanti baik itu akses loginnya,
kemudian juga dengan logout, kemudian ini bisa kita akses. Pertama, seperti yang sudah digambarkan di sini, kita membuat terlebih dahulu koneksi titik PHP-nya. Kita salin terlebih dahulu. Oke, kita buka aplikasi Visual Code. Ini karena kita kemarin coba untuk membuatnya juga, kita banyak sini terlebih dahulu. File, Ctrl V, Ctrl S. Nah, ini kita letakkan pada XMPP, htdocs, rpw. Dijelaskan aja. Ya. Jangan dibacakan kalimat kayak rpw, dan ini kita jelaskan koneksi. Kalau yang kita lakukan untuk kita simpan. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita kembali pada dalam pendidikan. Selanjutnya kita buat login. Di mana login di sini merupakan nanti akses kita untuk bisa masuk kepada website perpustakaan yang sudah kita buat. Saya lihat terlebih dahulu. Yang pertama yang pendidikan adalah tidak cukup dana. Kontrol S, login HP. Simpan. Nah, ini sudah ada koneksinya, di mana dari koneksi ini bisa menghubungkan antara PHP admin dengan berkas yang kita punya. Kemudian dari berkas tersebut bisa kita koneksikan kepada aplikasi Visual Code sudah kita miliki. Nah, di sini login di sini bisa kita jadikan untuk akses masuk nanti ke website perpustakaan. Sudah itu, setelah ada akses login, tentu ada akses logout tengah. Kita salin kodenya terlebih dahulu. Namun ada risiko terkait dengan akses dan kedalaman teknologi dalam pembelajaran. Nah, aplikasi Visual Code, kemudian kita tambahkan codingnya, kemudian kita simpan. Kita ganti dengan namanya logout.php. Simpan. Setelah itu, untuk selanjutnya, untuk tampilannya tentu kita membutuhkan yang namanya dashboard, di mana dari dashboard ini merupakan tampilan awal untuk website yang kita buat. Kita salin terlebih dahulu. Di mana sebelumnya kita dijelaskan terlebih dahulu, di mana nanti pada dashboard tersebut akan tertera baik itu mulai dari ada namanya dashboard, pengunjung, itu peminjam, dan juga nanti ada untuk menghapus ataupun menambah ataupun mengedit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Aplikasi Visual Code, Ctrl N, Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Ini kita namakan dan ketiga, perencanaan mitigasi. Lain langkah selanjutnya pada rencanakan tindakan mitigasi untuk pencegahan kemungkinan terjadinya kita simpan. Nah, ini udah bisa kita cek terlebih dahulu pada localhost yang kita miliki. Karena di sini akan tertera baik itu mulai koneksinya, apa yang sudah kita buat, jadi mungkin bisa kita dashboard. Nah, di sini seperti sebelumnya lupa kita jelaskan tadi bahwa untuk passwordnya dan username-nya sudah diberi buatkan. Bisa teman-teman lihat di sini.
Nah, di sini untuk tambahkan akun admin itu, Fitri gunakan dari username-nya itu dengan nama admin, kemudian untuk sandinya atau passwordnya Fitri gunakan 123. Ini bisa kita lanjutkan. Ini passwordnya 123. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Baik itu ada dashboard pengunjung, buku, peminjamnya, dan akun. Coba kita klik pengunjung. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Karena untuk codingnya belum kita sediakan untuk pengunjung, pengunjung, buku, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini kita akan membuat selanjutnya untuk create pengunjung. Di mana sebelum itu kita buka lagi, kita salin terlebih dahulu. Ketik dasarnya jika ada yang ingin dari kita tambahkan ini pada SQL. Nah, ini kita tambahkan pada SQL. Ini merupakan untuk create pengunjungnya, kemudian kita kirim. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita buat lagi itu yang namanya di aplikasi Visual Code untuk codingnya. Di mana nanti untuk menu pengunjungnya sudah kita buat di PHP Admin, selanjutnya kita buat pada aplikasi Visual Studio Code. Intensitasi apa-apa aja yang ada di depan kita harapannya pokok dan kembalinya kembali dan mengirimnya lagi. Sekian, terima kasih. Ini kita namakan pengunjung pengunjung titik PHP. Jika sudah kita simpan, selanjutnya seperti penjabaran penjabaran di sini, kita selanjutnya akan membuat daftar untuk daftar bukunya. Di mana pertama kita akan membuka lagi pada aplikasi localhost, kita klik di SQL-nya dan kita tambahkan kode ini. Oke, kirim. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa buka aplikasi Visual Studio Code lagi untuk menambahkan codingnya. Ini di mana nanti akan menjadi daftar buku untuk apa-apa aja buku yang ada di website perpustakaan kita. Control N. Nah, ini bisa kita Ctrl F. Bisa kita simpan namanya dengan bisa buku. Seperti yang sudah kita jabarkan di sini bahwa setelah kita melakukan membuat coding tersebut, kita bisa memiliki daftar dan bisa menginput ataupun mengedit daftar buku nantinya yang kita miliki. Kemudian kita akan membuat daftar pinjaman siapa aja nama peminjam nantinya. Kita kontrol C. Kemudian kita buka lagi localhost, buka lagi SQL. Kemudian kita kirim.
Setelah itu kita salin lagi, nanti akan salin begini. Es kita simpan dengan nama info tidak manja. Sampai kita simpan. Ini mungkin kita coba terlebih dahulu. Kita login. Nah, ini setelah kita login, coba mungkin kita, tapi tampilannya masih seperti ini. Nanti akan kita edit agar tampilannya lebih rapi. Bisa kita klik pengunjung. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan. Misalkan di sini kita mengatakan ini alamatnya panjang, pastikan bahwa apabila 08 tidak berubah menjadi besar yang berdampak. Baik, ini itu saya kembalikan kepada moderasi. Terima kasih. Pertanyaannya silakan silakan selanjutnya apakah masih ada seperti ini. Nah, baik, terima kasih moderator. Di sini nama pengunjungnya sudah ada dan alamat. Di sini juga bisa kita mengedit ataupun menghapus. Misalkan kita edit namanya jadi Rahma Fitri aja. Saya ingin bertanya kepada kelompok kita terbaharui, tetapi tampilannya akan masih seperti ini, kurang menarik. Mungkin bisa kita kelompok menjelaskan adanya, tapi di sini masih nah, bisakah kelompok berikan contoh bagaimana praktik analisis risiko terkait dengan kekurangannya dana sekolah tersebut? Selesai, kemudian kita kembali lagi pada pada moderatornya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari selanjutnya apakah masih ada yang menambahkan pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi dari foto terakhir. Kita buka aplikasi perpustakaan IPB tadi. Sini sudah ada. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, di sini kita buatkan foldernya terlebih dahulu. Kita bikin aset. Kemudian kita buka di sini untuk stylenya. Mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh forum. Itu mungkin bisa diambil sementara pada ya proses ini kita simpan pada aset tadi. Kemudian ini kita jadikan style. Body juga boleh. Style. Tapi di sini dengan formatnya CSS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa stylenya ini sudah berubah. Export.
Ini coba kita buka lagi. Nah, maka tampilannya sudah terperbaharui seperti ini. Kita bisa kita isi. Namanya, passwordnya 123, login. Nah, di sini tampilannya juga sudah seperti ini dan juga tampilannya akan lebih bagus. Ini bisa kita klik misalkan pengunjung. Jadi bisa kita mulai dari informasi untuk dia. Nah, misalkan di sini kita dikatakan nama rekening ini, alamat yang panjang, nomor handphonenya, ada di kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan tentu untuk di bukunya ini bisa mungkin kita bikinkan bukunya, misalkan bukunya manajemen sarana dan prasarana, pengarang untuk pasien, Erlangga. Terbit 2008 misalkan seperti ini, dia kita simpan. Nah, di sini kita juga akan bisa mengedit bagaimana misalkan ada kesalahan kita dalam menulis bukunya, pengarang, penerbit, atau dan terbitnya. Kemudian misalkan ini, kemudian bisa kita visual kode tadi seperti yang sudah dijabarkan. Nah, di sini ada pengunjung dan jenis bukunya. Kan pengunjungnya tadi dari nama pengunjung kan ada ini mungkin ini yang buku manajemen sarana dan prasarana. Ini bisa kita klikkan tanggalnya. Misalkan dia sekarang, hari sekarang, dan mungkin pengembaliannya di hari Senin bisa kita simpan. Nah, sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Nah, semisalkan bukunya masih statusnya dipinjam atau mungkin sudah dikembalikan, bisa kita klik di sini. Dan kita sudah kembali, kita OK. Maka nanti tampilannya akan seperti ini, bahwa nama ini sudah mengembalikan buku. Untuk semua datanya mungkin bisa kita hapus saja. Tidak benar menjadi ancaman besar yang berdampak sistematik. Oke. Nah, bisa kita logout. Nah, maka tampilannya akan seperti kembali seperti ini. Organisasi baik. Inilah untuk website sederhana yang kedua Fitri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat Fitri sampaikan pada membuat website sederhana ini. Dan sampai untuk di pertemuan sekarang, maaf apabila ada kesalahan. Fitri sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di masalah yang besar.